Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa, setiap weekend kita coba untuk analisa market selama 1 minggu ke depan. Ya, jadi udah fix ya, Amerika punya presiden baru, Donald Trump menang. Itu kalau seperti apa ya? Kalau seperti di kita itu seperti quick count-nya gitu loh. Quick count-nya udah menang gitu, tapi tinggal menunggu keputusan KPU-nya yang di sana gitu. Tapi kita udah tahu kalau ini 99% Donald Trump ini menang. Oke, apa pengaruhnya ke market? Ya, kita sebagai trader pasti akan ada pengaruhnya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Oke, sebelumnya seperti biasa, disclaimer. Semua isi video yang disajikan hanya untuk informasi dan edukasi. Tidak ada ajakan untuk jual beli. Channel ini tidak pernah membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan. Dan yang terakhir, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi kalau tidak ada ilmunya. Oke, kita masuk ke pair kita yang pertama. Oh ya, tapi sebelumnya kita cek dulu ya berdasarkan catatan kita ini untuk apa namanya news-news selama 1 minggu ke depan. Hari Senin besok ya. Jadi hari Senin pada saat video ini nanti tayang itu yang jelas bank holiday atau tanggal merah ya. Jadi di Amerika tanggal merah untuk hari Senin. Hari Rabu nggak ada news ya, jadi bisa trading mengikuti pergerakan market besar. Jadi volatil yang terjadi saat news itu nggak ada gitu ya. Jadi bisa untuk teman-teman yang hobi full margin, kalau nggak ada news itu 99% saya bisa bilang pasti oke lah. Oke, jadi nanti untuk hari Rabu itu kita punya core CPI ya, CPI, terus Kamisnya seperti biasa melanjutkan setelah CPI biasanya udah pasti PPI gitu. Dan ada mingguan, news mingguan itu setiap Kamis unemployment claims ya. Sama nanti hari Jumatnya ada core retail sales sama retail sales. Oke. Oke, kita masuk pertama ke Euro USD seperti biasa pair pertama kita yang selalu kita bahas. Ya. Kalau kita lihat ini kemarin open market di sini ya. Ini kalau nggak salah saya tanggal merah juga ya. Lupa saya. Coba kita cek. Pokoknya ini pada saat proses pemilu nih Senin Selasa gitu. Lalu hari Rabu seperti yang kita lihat sesuai dengan hasil walaupun belum diumumkan secara resmi Donald Trump menang, makanya Euro USD itu turun. Karena apa? Karena USD-nya menguat gitu. Tapi secara bersamaan tren besar kita juga turun ke bawah. Oke, sesuai lagi pergerakan market itu akan berhenti di area-area SNR. Seperti yang kita lihat, kita punya zone di sini. Kita punya zone di sini dan kemarin pada saat kepastian yang udah hampir pasti gitu Donald Trump menang gitu ya, USD itu menguat ya, otomatis pasangan-pasangan currency yang bersinggungan dengan USD ya otomatis ada pergerakan yang besar gitu. Sebagai contoh nih dari sini dia turun ke bawah dan seperti kita lihat memang ada reaksi di zone ini ya. Jadi secara tren besar dia turun lagi ke bawah, tren besar arahnya ke bawah, dan untuk turun lagi ke bawah ya yang pertama dia harus break zone ini. Lalu next tujuan kita yang terdekat itu yang saya lihat ada di sini. Oke, dan tapi misalnya
ada pergerakan besar dari buyer yang ngebuat dia melakukan pembalikan arah. Tapi ini biasanya jangka panjang ya. Biasanya akan ada sideway dulu kalau mau berbalik arah gitu. Ini bisa ke atas dan yang terdekat kita punya zone di sini. Jadi nanti teman-teman yang trading di Euro USD bisa alert di zone-zone tersebut. Oke, kita next ke pair kita yang kedua. Ini kita punya pound sterling USD ya. Seperti yang kita lihat pergerakannya memang nggak terlalu banyak, malah cenderung sideway ya. Kalau kita lihat ini kemarin open market hari Senin di sini dan ya terlihat ini sideway gitu. Oke, jadi zone apa yang harus kita alert? Oke, kita punya zone satu area di sini. Oke. Dan yang satu lagi yang saya lihat ada di sekitaran sini. Oke, jadi kalau kita lihat news tadi ya, selama 1 minggu besok ini ada CPI dan PPI, ya kemungkinan ya biasanya 3. Euro USD, GBP USD sama gold itu pasti untuk pada saat news-news seperti itu dia akan bergerak jauh lebih banyak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat GU ini masih sideway di antara dua zone ini ya. Jadi memang tren sebelumnya ini turun, tapi turunnya pun juga udah mulai melandai dan cenderung sideway gitu. Kita masih menunggu dia break di antara dua zone ini untuk melanjutkan pergerakan kemana. Break ke atas ya, dia akan cenderung ke atas, gitu juga sebaliknya. Oke, kita next ke pair selanjutnya, kita ke pound sterling yen. Ya, ini juga kalau kita lihat ini pound sterling ini semua sepertinya cenderung sideway ya. Kita punya pergerakan minggu kemarin open market di sini dan nggak terlalu banyak pergerakan ya. Kita langsung aja kita cek zone-zone yang saya lihat. Oke, kita punya satu zone di sini. Oke, dan kemarin juga respect di zone ini dan naik ke atas. Oke, zone atas kita punya di sini. Oke, jadi dua zone ini akan menjadi tektok-tektok sideway-nya si GJ ini atau pound sterling yen ini, dan kita tunggu mana yang break dan kita akan ikut ke sana. Oke, next kita ke USD yen. Ya, USD yen juga seperti yang kita lihat pergerakannya memang nggak terlalu banyak ya. Ya jujur aja kita pun juga, saya dan komunitas juga tradingnya ya di gold gitu, SAU USD, SAU USD dan SAU USD gitu, nggak pernah berubah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ini open market nggak terlalu banyak pergerakan ya, dan sama seperti EU tadi di hari Rabunya memang ada pergerakan yang lumayan banyak. Ini karena apa? Karena sentimen kemungkinan besar si Donald Trump menang gitu ya. Tapi ya seperti biasa di Kamisnya kembali lagi sideway gitu. Jadi open market di sini dan close-nya di sini. Pergerakannya nggak terlalu banyak. Oke, untuk zone-zone yang bisa kita alert ya, memang ini sebenarnya dia berhentinya kemarin juga masih di zone SNR kita ya. Oke, kalau kita lihat tren besar memang masih naik, tapi kita lihat ini udah 2 minggu dia belum kemana-mana, masih di sini-sini aja gitu. Oke, kemungkinan memang akan mengikuti tren ya. Ini nanti akan break kemungkinan. Kalaupun memang break ya kita bisa cek-cek zone-zone terdekat yang ada di depan mata kita aja. Oke, kita next ke yang terakhir seperti biasa. Ini kemarin teman-teman lumayan banyak yang kenyang ya. Saya ngelihat dari history WD yang
ada di broker yang kita pakai gitu ya. Seminggu kemarin lagi lumayan ya, lagi lumayan banyak gitu, tapi kalau yang saya lihat ya memang banyak dapat setup itu kemarin memang pergerakan nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat ini Senin, Selasa nggak terlalu banyak. Tapi untuk gold ini udah puluhan sampai ratusan pips gitu. Bahkan ini kemarin pada saat pengumuman Trump kemungkinan dia akan menang, ini sampai sini. Ini kalau nggak salah 500. Kalau nggak salah. Oke, kita cek. Menurut saya ini 500 pips. Dari sini sampai sini. Oh, ternyata saya salah. 1000 pips. Jadi untuk pergerakan gold ini memang kenapa kita suka di gold, karena ya pergerakannya ini besar gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh bang, di gold itu karena pergerakannya besar jadi resikonya tinggi gitu ya. Pertanyaan saya simple gitu. Pair apa yang menurut teman-teman itu pergerakannya dikit? Misalnya pair A gitu disebut A. MC nggak di situ, profit nggak di situ. Pasti jawabannya MC bang, nggak pernah profit bang. Jadi jangan disalahin pairnya gitu. Jadi kalau kita selalu di gold itu karena memang gold ini sangat respect di zone-zone SNR kita gitu. Oke, kita cek. Ini all time high 2 minggu yang lalu ya, all time high. Lalu sekarang kalau saya lihat ini kecenderungan sideway udah mulai kelihatan. Bahkan mungkin pembalikan arah ini akan terjadi. Karena apa? Karena gold ini mulai naik dari yang di sini-sini nih. Ini pada saat waktu pertama kali Rusia sama Ukraina itu perang gitu. Dan kalau kita ngelihat track recordnya Donald Trump waktu 2017 itu waktu dia menjabat itu nggak ada perang bang. Dunia ini damai gitu. Jadi ya biasanya pergerakan gold ini akan kebalikannya kalau memang damai ya, tapi kita lihat aja gitu ya. Tapi apapun itu pergerakan gold ini akan menjadi selalu jadi favorit kita untuk trading. Oke, ini sepertinya videonya udah mulai kepanjangan. Oke, untuk gold kita punya zone di sini. Oke, kenapa di sini? Ya, seperti itulah ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini mulai sideway. Tapi kita boleh alert di sini dan yang di bawah. Oke, tren sementara mulai turun ya. Dan sekarang dia tertahan di zone ini. Kalau memang kalau memang mau turun lagi ke bawah, zone ini harus kena break dulu. Dan misalnya ini kena break, kita punya dua zone. Satu aja zone yang harus di alert itu di bawah sini. Oke, kita tunggu pergerakan minggu besok ini seperti apa. Yang jelas seperti tadi udah saya bilang, hari Senin tanggal merah, hari Selasa nggak ada news. Ya, jadi kemungkinan pergerakan yang mengikuti big player yang tanpa sentimen sama news itu nggak ada. Dan baru hari Rabu dan Kamis itu baru ada CPI dan PPI. Oke, sementara gini video kita. Semoga selalu ada manfaatnya. Semangat bang.